Ada teman-teman. Halo, balik lagi nih sama aku. Nama aku Ananda Nelen dari kelas 10 MIPA 1. Nah, pada video kali ini aku akan membawakan beberapa materi. Ada materi tentang jalan cepat, terus ada juga tolak peluru. Habis itu lama lompat jauh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, simak videonya ya. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas adalah jalan cepat. Teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak sih apa arti jalan cepat itu? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Jadi, pengertian jalan cepat atau yang juga disebut dengan istilah race walking itu adalah sebuah gerakan maju di mana kaki akan melangkah dengan hubungan yang tidak terputus dengan tanah. Ketika seseorang berjalan cepat, maka ia harus memastikan bahwasannya kaki depan harus selalu menyentuh tanah sebelum kemudian kaki belakang akan meninggalkan atau tidak menginjak tanah. Pada saat satu kaki berada di tanah, maka posisi kaki tersebut harus lurus atau tidak boleh bengkok, serta tumpuan kaki juga harus berada pada posisi lurus. Biasanya, perlombaan jalan cepat akan menempuh jarak kurang lebih 3.000 atau bahkan sampai 100 km loh. Nah, itu tadi kira-kira pengertian atau definisi dari lari cepat. Maka, berikut ini harus paham mengenai apa saja teknik dasar jalan cepat yang wajib dipelajari dan dikuasai oleh setiap atlet lari jalan cepat agar ia bisa menjadi atlet yang diandalkan. Yuk, lanjut videonya. Nah, teknik pertama ada teknik awalan. Nah, ini ada langkah-langkah yang harus diperhatikan saat melakukan teknik tersebut. Kuis simak. Yang pertama, atlet harus bersikap bersedia, yakni dengan berdiri pada belakang garis. Selanjutnya, ketika wasit telah memberikan isyarat, maka atlet harus meletakkan salah satu kakinya dengan posisi lurus ke belakang. Sementara untuk kaki yang lain harus digerakkan ke depan. Gerakan ini masih berada di belakang garis dan jangan lupa agak sedikit menekuk. Gerakan selanjutnya yaitu posisi badan harus lurus dengan sedikit maju ke depan, dan untuk posisi kedua tangan harus dalam keadaan rileks. Pada tahap ini berat badan harus bertumpu pada kaki sebelah kanan. Selanjutnya, ketika mendengar bunyi ya atau pistol, atlet harus menggerakkan kakinya ke depan dan jangan lupa untuk mengayunkan tangan ke arah belakang dan juga ke depan secara bergantian. Nah, itu tadi merupakan teknik pertama atau teknik awalan. Selanjutnya, teknik kedua yaitu ada teknik langkah kaki. Teknik langkah kaki ini berhubungan dengan langkah kaki pada saat jalan cepat. Kamu harus menggerakkan kaki ke arah depan, di mana berat badan nantinya harus bertumpu pada paha. Pada saat menggerakkan kaki ke depan, maka kamu harus menekuk lutut bersamaan dengan ayunan kaki kamu. Selain itu, pada saat kaki menyentuh tanah, kamu jangan sampai lupa bahwa yang harus mendarat terlebih dahulu yakni bagian tumit dan kemudian disusul dengan ujung kaki. Nah, yang terakhir nih, yakni ada teknik apa? Ayo. Ya, ada teknik akhiran. Pada tahap atau teknik ini, kamu harus tahu bahwasannya kamu tidak diperbolehkan untuk langsung berhenti ketika kamu sudah sampai pada garis finish. Akan tetapi, kamu harus tetap melakukan gerakan atau lari jalan cepat tersebut sampai kurang lebih
dapat jarak 5 meter dari garis finish dan barulah kamu boleh berhenti. Pada tahap ini juga kamu disarankan untuk semakin memperlambat gerakan ketika kamu sudah sampai pada garis finish. Hal ini bertujuan supaya otot atau kaki kamu tidak sampai kaget ketika kamu berhenti atau tidak berjalan cepat lagi. Nah, demikianlah materi yang dapat aku sampaikan mengenai jalan cepat dan juga beserta tekniknya. Karena sudah selesai, kita lanjut yuk ke video atau materi yang kedua, yakni mengenai tolak peluru. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Oke, next kita akan berlanjut pada bab 2 mengenai tolak peluru. Dan aku akan ngasih penjelasan tentang pengertian tolak peluru, gaya tolak peluru, dan teknik dasar tolak peluru. So, stay tune ya. Yang pertama, ada pengertian tolak peluru. Apa sih tolak peluru itu? Jadi, tolak peluru yaitu olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan memakai teknik tertentu. Permainan tolak peluru bisa dilakukan di lapangan indoor ataupun outdoor karena tolak peluru gak membutuhkan area pendaratan yang luas, teman-teman. Lapangan untuk tolak peluru hampir sama dengan lapangan lempar cakram loh. Bedanya ada pada papan batas tolakan yang ada pada lingkaran tolak peluru. Nah, aku akan nyebutin beberapa ketentuan untuk lapangan tolak peluru. Di antaranya yaitu yang pertama, lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Yang kedua, lingkaran tolakan punya diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratannya berupa tanah yang ditandai garis batas atau sector line dan garis ukur standar yang ada di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratannya minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Nah, itu tadi kira-kira adalah pengertian dari tolak peluru sekaligus ketentuan lapangannya ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan berlanjut pada gaya-gaya tolak peluru. Aku akan menjelaskan 2 gaya tolak peluru. Yang pertama, ada gaya meluncur atau biasa disebut glide. Nah, gaya glide pertama kali dipakai dan pertama kali dikenalkan juga oleh Barry O'Brien dari Amerika Serikat pada tahun 1951. Yang kedua, ada gaya berputar atau yang biasa disebut dengan gaya spin. Nah, jadi gaya berputar pertama kali dilakukan oleh Alexander Berezinkov dari Rusia pada tahun 1972 dan membuat rekor baru putra dengan jarak 22 meter. Sebelum melakukan lemparan, atlet berputaran 360 derajat sebelum lemparan dilakukan. Gaya tersebut mampu memberikan momentum yang terbaik untuk melempar peluru sejauh-jauhnya. Yang terakhir, ada gaya samping atau disebut gaya klasik. Nah, gaya samping ini itu gaya yang paling tua dan gak ada yang tahu tuh siapa penemu gaya samping atau klasik itu. Nah, teman-teman, itu
Itu kira-kira tadi dari gaya-gaya tolak peluru. Sekarang kita akan lanjut pada teknik dasar tolak peluru. Yang pertama, teknik memegang peluru. Peluru besi yang dipakai dalam olahraga tolak peluru mempunyai bobot cukup berat loh, yaitu antara 3 kg sampai 7 kg lebih. Oleh karena itu, kita harus menguasai cara memegang peluru dengan benar, supaya jari tidak terluka atau bahkan sampai patah. Nah, ada cara-caranya juga nih. Yang pertama, letakkan peluru di telapak tangan dan pegang peluru dengan erat, memakai jari-jari tangan dengan posisi jari-jari dikembangkan. Terus selanjutnya, pakai jari-jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Setelah itu, letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk dan ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Teknik kedua yaitu teknik meletakkan peluru di leher. Cara melakukannya yaitu yang pertama, sebelum kamu meletakkan peluru di leher, kamu harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang nyaman dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar ya. Lalu, penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali untuk kamu mengkidal. Kemudian, setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, dan tempelkan peluru pada leher samping kanan. Setelah itu, ibu jari menempel di atas tulang yang ada di belakang bahu atau tulang selangkah. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu, dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil. Nah, yang terakhir nih, ada teknik menolak peluru. Soalnya selain teknik memegang peluru dan meletakkannya di leher, teknik melempar atau menolak peluru juga perlu diperhatikan agar menghasilkan lemparan sejauh mungkin. Nah, meliputi apa sajakah teknik menolak peluru ini? So, yang pertama itu meliputi persiapan tolak peluru. Yang kedua, meliputi gerakan tubuh. Dan yang ketiga, meliputi akhir dari tolak peluru. Nah, teman-teman, sekiranya itu adalah materi yang bisa aku sampaikan dari materi tolak peluru ini, mulai dari pengertian, gaya, dan tekniknya. Nah, next kita ketemu lagi pada materi yang ketiga. Nah, kita lanjut lagi nih pada materi selanjutnya mengenai lompat jauh. Nah, aku akan menjelaskan pengertian dari lompat jauh dan juga beberapa teknik lompat jauh. Nah, apa sih pengertian dari lompat jauh ini? Jadi, lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Terus, apa aja sih teknik-tekniknya? Jadi, lompat jauh ini mempunyai 4 teknik dasar. Yang pertama, ada teknik awalan, terus ada teknik tumpuan, ada teknik melayang, dan teknik mendarat. Apa itu teknik awalan, teknik tolakan, teknik melayang, dan teknik mendaratan? Jadi, teknik awalan yakni jumper melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompat, kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Namun, jumper harus bisa mengendalikan kecepatan lari, terutama di 3-5 akhir sebelum garis lompat dan mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari awal atau gerak horizontal menuju tolakan atau loncatan yang bisa disebut gerak vertikal. Nah, apa itu
teknik tolakan atau loncatan itu apa? Nah, teknik tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat. Ketika melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki ditapakkan dan tungkai diluruskan. Gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. Apa itu teknik melayang? Teknik melayang yakni gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan kamu. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang. Di antaranya, menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, dan mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Yang terakhir, apa sih teknik pendaratan itu? Jadi, teknik pendaratan ini dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengainkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, selain dari teknik-teknik itu, lompat jauh juga mempunyai macam-macam gaya loh. Ada beberapa gaya nih, diantaranya ada gaya jongkok atau gaya mengambang, terus ada gaya berjalan di udara, ada juga gaya menggantung. Nah, gimana? Sekarang kalian udah tahu kan apa pengertian, teknik-teknik, dan gaya apa saja yang dilakukan dalam lompat jauh? Akhirnya selesai juga beberapa penjelasan dari aku. Nah, itu tadi semua merupakan beberapa penjelasan dari materi tentang jalan cepat, tolak peluru, dan lompat jauh. Thanks for watching and